Soal nomor 16. Nilai luhur yang terdapat pada sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai luhur sila pertama Pancasila adalah titik-titik-titik. Adik-adik, di nomor 16 ini ada kata kunci yaitu ketuhanan. Berarti adik-adik cari jawaban yang berhubungan dengan Tuhan dan agama. Untuk pilihan A, malas beribadah, ini jelas bertentangan dengan sila pertama. Berarti salah. Pilihan B, mengganggu ibadah umat agama lain, ini juga jelas bertentangan dengan sila pertama. Jadi ini juga salah. Kemudian pilihan C, beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, ini sesuai dengan sila pertama. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Kemudian soal nomor 17. Sekolah Dimas mengadakan karnaval pakaian adat. Setiap anak memakai pakaian adat yang berbeda-beda. Keris yang dipakai Dimas hampir terlepas dari tali pinggangnya. Anton memberitahu Dimas tentang itu. Sikap Anton kepada Dimas mencerminkan pengamalan nilai sila titik-titik Pancasila. Nah, adik-adik, pada soal nomor 17, sikap Anton ini mencerminkan persatuan. Nah, sikap persatuan ini adalah pengamalan dari sila ketiga. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 18, kegiatan pada tabel tersebut yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Langsung kita lihat untuk tabelnya adik-adik. Di nomor 1, menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Ini merupakan contoh dari sila kedua. Kemudian nomor 2, menghentikan musik ketika teman sedang beribadah. Ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Lalu nomor 3, saling menghormati dan hidup rukun sesama anggota keluarga. Ini adalah contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga. Nomor 4, memberi kesempatan kepada teman untuk memberikan pendapat. Ini sesuai dengan sila keempat. Jadi, yang merupakan pengamalan sila kedua itu ada di nomor 1. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 19, gambar di atas adalah contoh pengamalan Pancasila, yaitu sila titik-titik-titik. Langsung kita lihat adik-adik untuk gambarnya. Di sini terdapat gambar anak-anak sedang membersihkan lingkungan. Nah, untuk membersihkan lingkungan ini adalah contoh dari manusia yang beradab. Berarti ini sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 20, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Contoh perilaku warga negara yang menggunakan haknya dengan benar adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk hak ini adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Pilihan A, melewati trotoar dengan sepeda motor saat jalan macet. Ini adalah merupakan contoh perilaku yang salah. Kemudian pilihan B, memberhentikan bus di sembarang tempat. Ini juga merupakan perilaku yang salah. Lalu pilihan C, menyeberang di jembatan penyeberangan. Nah, ini merupakan hak dari warga negara. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Nomor 21, Pak Tono tiba-tiba tidak sadarkan diri. Istri Pak Tono memanggil para tetangga untuk meminta pertolongan. Tetangga yang mendengar bergegas membawa Pak Tono ke rumah sakit. Keadaan Pak Tono kini sudah berangsur membaik. Manfaat sikap gotong royong pada cerita tersebut adalah titik-titik-titik. Adik-adik, untuk manfaat sikap gotong royong pada soal nomor 21 ada di pilihan A, yaitu tetangga yang kesulitan bisa segera mendapat pertolongan. Nomor 22, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya, contoh hak warga negara ditunjukkan oleh nomor titik-titik-titik. Langsung saja kita lihat untuk nomor 1,
membayar pajak kendaraan ini bukanlah hak warga negara, melainkan adalah kewajiban warga negara. Kemudian untuk nomor 2, menjaga kebersihan taman kota. Ini juga termasuk dari kewajiban warga negara. Nomor 3, mendapat pengobatan di puskesmas. Ini adalah hak warga negara. Kemudian nomor 4, memilih presiden dalam pemilu umum atau pemilu. Ini merupakan hak warga negara. Jadi jawabannya itu di nomor 3 dan nomor 4 ada di pilihan D. Nomor 23, pakaian daerah seperti pada gambar berasal dari titik-titik-titik. Nah, adik-adik langsung kita lihat gambarnya. Pada pakaian pada gambar ini merupakan pakaian adat yang bernama Bundo Kanduang. Nah, pakaian adat Bundo Kanduang ini berasal dari Sumatera Barat. Berarti jawabannya ada di pilihan D. Kemudian nomor 24, Sanggar Seni adalah tempat untuk mempelajari berbagai jenis seni budaya. Banyak anak yang sejak usia dini sudah menjadi anggota sanggar seni. Mereka berlatih di sanggar seni setelah pulang dari sekolah. Manfaat adanya sanggar seni adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, manfaat dari adanya sanggar seni itu adalah melestarikan budaya daerah. Jawabannya ada di pilihan A. Nomor 25, di TMII atau Taman Mini Indonesia Indah, kita bisa melihat beragam corak budaya dari seluruh provinsi di Indonesia. Setiap provinsi memiliki tempat khusus yang berisi anjungan menyerupai rumah adat. Dampak positif adanya TMII bagi masyarakat adalah titik-titik-titik. Jawaban soal nomor 25 adalah pilihan D, yaitu dapat mengenal keberagaman suku dan budaya daerah. Nomor 26, suasana kantin saat jam istirahat sekolah selalu ramai. Anak-anak membeli makanan dan minuman kesukaan mereka. Tidak jarang, mereka berdesak-desakan saat jajan di kantin. Terkadang ada anak yang ingin dilayani lebih cepat oleh penjual. Akibat dari perilaku anak tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, di soal nomor 26, ini contoh perilaku yang tidak boleh ditiru ya, karena tidak mau antri. Akibatnya ketika ada anak yang tidak mau mengantri adalah di pilihan B, yaitu terjadi perselisihan antar siswa. Nomor 27, perilaku yang menunjukkan persatuan berdasarkan gambar tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, pada gambar ini terlihat anak-anak sedang senam. Untuk perilaku yang menunjukkan persatuan, itu adalah di pilihan A, yaitu berbaris sesuai arahan dari guru. Nomor 28, Indonesia memiliki keberagaman budaya. Namun, banyak generasi muda saat ini yang lebih menyukai budaya asing karena menganggap budaya daerah ketinggalan zaman. Kondisi ini tentunya tidak sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda yang mengajarkan kita untuk titik-titik-titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 28, untuk Sumpah Pemuda ini diikrarkan pada tanggal 28 Oktober. Ini diingat ya adik-adik. Nah, untuk jawaban soal nomor 28 yaitu ada di pilihan B. Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk merasa bangga terhadap budaya daerah. Nomor 29, pemilihan umum di Indonesia diikuti oleh beberapa pasangan calon. Setelah perhitungan suara dilakukan, para calon menerima hasilnya dengan lapang dada. Mereka memberikan selamat kepada calon terpilih. Nilai persatuan dan kesatuan yang tercermin dari peristiwa itu adalah titik-titik-titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 29 itu ada di pilihan A, yaitu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nomor 30, seorang anak sedang asik bermain sepeda. Tanpa sengaja, ia menabrak pembatas jalan sehingga ia pun terjatuh.
Ardi melihat kejadian tersebut. Tindakan persatuan dan kesatuan yang dapat Ardi lakukan adalah titik-titik-titik. Nah, ketika melihat seorang teman yang sedang kesusahan, maka kita perlu menolongnya. Berarti untuk jawaban soal nomor 30 ada di pilihan A, yaitu menolong anak tersebut.